Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Ya, Selamat siang. Perkenalkan nama saya Agung Darmawan. Saya adalah mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, jurusan Pendidikan Luar Biasa Fakultas Ilmu Pendidikan. Gimana nih kabarnya teman-teman? Baik, Pak. Baik ya. Kali ini kita akan belajar tentang atau kita saling sharing tentang anak kesulitan belajar. Yaitu ada beberapa macam anak kesulitan belajar. Yang pertama, menulis, membaca, berhitung, dan lain-lain. Kali ini kita akan belajar tentang anak kesulitan menulis atau disgrafia. Izin share screen ya teman-teman. Baik, Pak. Baik. Belajar. Kita akan pembelajaran menulis. Untuk anak disgrafia di sekolah dasar. Pembahasan kali ini yaitu tentang pengertian disgrafia, penyebab disgrafia, gejala disgrafia, dan berikutnya karakteristik disgrafia. Lalu ada penanganan anak yang mengalami disgrafia. Lalu ada persiapan menulis keterampilan dasar. Lalu ada strategi pembelajaran menulis anak disgrafia di sekolah dasar. Dan yang terakhir ada sikap guru atau orang tua terhadap anak disgrafia. Izinkan saya untuk membahas dengan apa sih disgrafia itu. Disgrafia secara fisik dan psikologis pada umumnya sama, tetapi ketika dalam proses belajar di dalam kelas, anak disgrafia terlihat sulit atau lambat dalam menulis. Disgrafia pada umumnya tidak terkait dengan kemampuan lainnya. Anak-anak disgrafia bisa saja normal dalam berbicara dan normal dalam keterampilan motorik lainnya, tetapi mengalami hambatan dalam menulis. Disgrafia umumnya diketahui pada saat anak-anak belajar di SD, yaitu ketika awal belajar membaca dan menulis. Permulaan. Berkaitan dengan hal ini, Abdurrahman 1998 menunjukkan bahwa anak disgrafia ditandai dengan kesulitan dalam membuat huruf, menulis, dan simbol matematis. Tidur dulu ya.
Lalu kali ini kita akan membahas penyebab dari anak yang mengalami disgrafia, yaitu sebelum guru memberikan bantuan belajar menulis, perlu mengetahui penyebab dan karakteristik disgrafia. Hal ini dimaksudkan agar guru dapat memberi bantuan belajar menulis sesuai dengan penyebab dan karakteristik. Masing-masing anak disgrafia. Pada umumnya, penyebab disgrafia tidak diketahui secara pasti. Namun, apabila disgrafia terjadi secara tiba-tiba pada anak maupun orang tua dewasa, dapat diduga bahwa penyebab disgrafia terjadi karena trauma kepala, baik disebabkan oleh kecelakaan, penyakit, atau lainnya, yaitu terkait dengan cara dalam memegang pensil atau alat tulis. Abdurrahman tahun 1998, Sunardi dan Sugiyarmin tahun 2001 menjelaskan bahwa kesulitan belajar menulis dengan tangan atau handwriting disebabkan oleh faktor berikut. Itu motorik, perilaku ketika menulis, persepsi, memori atau ingatan, kemampuan cross modal, penggunaan tangan kidal, dan kelemahan dalam memahami instruksi. Selanjutnya, kita akan mengenal gejala anak dengan disgrafia. Gejala yang sering muncul pada anak disgrafia bermacam-macam. Gejala tertentu bisa muncul sebagian ataupun seluruhnya. Jika guru menemukan gejala-gejala berikut, guru harus segera mengidentifikasi kesulitan-kesulitan yang muncul pada diri anak, sehingga dapat menetapkan strategi pembelajaran menulis yang sesuai. Kemampuan verbal kuat tapi keterampilan menulis banyak kesalahan tanda baca atau malah tidak menggunakan tanda baca sama sekali. Banyak melakukan kesalahan ejaan atau bisa juga terjadi tulisan terbalik. Lalu terdapat inkonsistensi dalam penggunaan huruf besar dan huruf kecil. Lalu ada ukuran huruf tidak teratur, bentuk berubah-ubah, besar kecil, tegak dan miring. Yang terakhir terjadi unfinished atau penghilangan huruf atau kata. Selanjutnya, karakteristik anak dengan disgrafia. Pada umumnya, anak-anak penderita disgrafia menunjukkan semua atau beberapa gejala, yaitu pertama, terdapat ketidakkonsistenan bentuk huruf dalam penulisannya. Yang kedua, saat menulis, penggunaan huruf besar dan huruf kecil masih tercampur.
Yang berikutnya, ukuran dan bentuk huruf dalam tulisannya tidak proporsional. Keempat, anak tampak harus berusaha keras saat mengkomunikasikan suatu ide. Yang kelima, pengetahuan atau pemahamannya lewat tulisan. Dan yang terakhir, sulit memegang ballpoint maupun pensil dengan mantap. Caranya memegang alat tulis seringkali terlalu dekat, bahkan hampir menempel dengan kertas. Selanjutnya, gimana sih penanganan anak disgrafia? Di sini kita akan membahasnya. Jadi, penanganan anak disgrafia tidak bisa dibiarkan belajar menulis sendiri. Mereka perlu bimbingan secara khusus. Terdapat beberapa cara mengatasi kesulitan belajar menulis yang berkaitan dengan pengajaran menulis permulaan atau handwriting, antara lain yang dikemukakan oleh Abdurrahman tahun 1998 bahwa terdapat 15 jenis kegiatan yang berfungsi untuk remedial menulis untuk anak disgrafia, yaitu pertama, aktivitas menggunakan papan tulis. Dua, bahan lain untuk latihan gerakan nulis. Berikutnya ada posisi kertas dan cara memegang pensil. Lalu, kesiapan menulis atau keterampilan dasar. Keterampilan dasar yang perlu dikembangkan sebelum anak memulai belajar menulis untuk keperluan memperkenalkan huruf pada anak adalah, yaitu yang pertama, pengendalian otot. Keterampilan ini dikembangkan melalui aktivitas manipulasi gerakan, misalnya memotong dengan gunting, menggambar dengan ujung jari, menelusuri dan mewarnai. Yang kedua, koordinasi mata dan tangan. Keterampilan ini dilakukan melalui kegiatan menggambar lingkungan dan bentuk geometrik lain. Diskriminasi visual. Keterampilan ini dilakukan dengan latihan membedakan bentuk, ukuran, dan warna. Selanjutnya, ada strategi pembelajaran menulis untuk anak disgrafia di sekolah dasar. Anak-anak disgrafia umumnya diketahui guru di SD kelas-kelas awal, di kelas 1 dan 2. Pada pembelajaran menulis permulaan di kelas 1, anak-anak penderita disgrafia sudah menunjukkan ketidakmampuannya dalam menulis. Pertama ada strategi kegiatan menulis. Kegiatan ini dilakukan dengan berlatih menggunakan alat tulis, misalnya
dengan berlatih memegang pensil, posisi duduk, dan jarak mata dengan buku. Pensil yang cocok digunakan adalah pensil segitiga atau pensil grip trigonal pensil. Yang kedua, menjiplak huruf. Kegiatan ini diawali dengan kegiatan menarik garis, membuat bentuk-bentuk bangunan datar, menyambung titik, menelusuri garis atau tracing, dan menjiplak bentuk huruf. Yang terakhir, menulis huruf balok. Salah satu cara membantu anak disgrafia dalam belajar menulis adalah dengan menulis dengan huruf balok. Aktivitas pembelajaran ini dilakukan dengan melatih berbagai indera atau multisensori. Anak-anak melihat cara menulis sekaligus mendengar penjelasan guru tentang cara menulis. Lalu berikutnya ada sikap guru atau orang tua terhadap anak disgrafia. Guru atau orang tua dan anak sering dibuat frustasi anak disgrafia. Hal ini terjadi karena guru atau orang tua belum memahami bagaimana seharusnya bersikap terhadap anak-anak disgrafia. Ketidakpahaman ini membuat guru dan orang tua, bahkan anak itu sendiri, mengalami frustasi. Dan ada beberapa sikap. Yang pertama ada pahami keadaan anak, yaitu bahwa anak disgrafia memang memiliki kesulitan dalam menulis. Guru dan orang tua sebaiknya tidak membandingkan anak seperti disgrafia dengan anak lainnya. Sikap suka membandingkan anak disgrafia dengan anak lain yang normal hanya akan membuat kedua belah pihak, baik orang tua maupun guru, anak merasa frustasi dan stres. Untuk anak disgrafia, berikan tugas-tugas menulis yang singkat saja. Lalu ada berikan kesempatan anak disgrafia menulis dalam bentuk tulisan cetak. Izinkan anak-anak disgrafia untuk menggunakan mesin ketik atau komputer dalam belajar menuangkan ide dan konsepnya. Jadi, kesimpulan pemaparan hari ini yaitu anak-anak disgrafia oleh guru sering dianggap sebagai anak bodoh, anak yang malas belajar, anak yang nakal. Akibatnya, baik guru maupun anak menjadi frustasi. Padahal sebenarnya anak-anak disgrafia sama dengan anak-anak normal. Anak disgrafia juga ingin dapat mendeskripsikan dan mentransfer pikiran dan perasaannya ke dalam bentuk tulisan. Hanya saja anak-anak disgrafia ini mengalami hambatan dalam pengungkapannya ke dalam bentuk tulisan. Jadi, setelah pemaparan barusan,
Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya, dipersilakan. Disgrafia itu bisa sembuh kak Pak? Anak-anak apa tadi, bisa diulang? Anak-anak disgrafia itu bisa sembuh? Anak-anak jadi anak-anak disgrafia memang jadi kayak gini. Anak-anak disgrafia memang tidak bisa sembuh, tetapi orang tua dapat melakukan beberapa hal berikut untuk menangani anak kesulitan dalam disgrafia, yaitu bisa orang tua mengajarkan rutin membawanya ke terapi jika ternyata ada gejala seperti ADHD atau disleksia. Mengajak anak menggunakan kertas bergaris dengan garis lebar agar anak terbantu saat menulis. Mungkin seperti itu. Terima kasih Bapak. Pak, saya mau bertanya. Ya, silakan. Apakah anak disgrafia itu bisa dideteksi sejak dini? Jadi jawabannya, cara deteksi anak disgrafia itu bisa dideteksi dari umur 6 tahun dari prasekolah anak, di mana anak mulai diajarkan untuk menulis atau membaca. Dari situ guru bisa melihat atau ngecek perkembangan anak dalam kesulitan menulis atau seperti anak pada umumnya bisa mengikuti. Mungkin seperti itu.